Perang Rusia-Ukraina, seperti sudah diduga sebelumnya, selain perang fisik, bakal juga terjadi perang propaganda, saling klaim, dan saling menyalahkan. Bahkan perbedaan yang sangat mencolok pada jumlah korban perang Rusia-Ukraina dari kedua belah pihak. Di satu sisi jumlah korban sedikit, tapi di sisi lain menuduh dengan jumlah banyak. Karena sering disudutkan pada perang Rusia-Ukraina, akhirnya Rusia berusaha berbicara di depan PBB sambil membawa seabrek bukti-bukti. Seperti dilansir dari laman tas.com, pada pertemuan informal, Formula Aria, Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat. Para diplomat Rusia menyajikan banyak bukti kejahatan yang dilakukan oleh militer Ukraina dan kelompok nasionalis, yang secara khusus menghambat evakuasi penduduk sipil. Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzia menekankan bahwa pihak berwenang Ukraina dan sponsor Barat, mereka menyembunyikan kebenaran, dan yang menyedihkan ini dari sorotan publik. Nebenzia meminta rekan-rekan asingnya untuk memperhatikan bukti bahwa tentara Ukraina berulang kali mengerahkan senjata berat ke daerah pemukiman, dan menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia, yang merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional. Kami memiliki cukup alasan untuk percaya bahwa semua prinsip ini secara sistematis dilanggar oleh tentara dan para militer Ukraina, katanya. Ada banyak saksi mata tentang bagaimana tentara Ukraina menggunakan warga sipil sebagai sandera dan perisai manusia, katanya. Mereka yang hadir pada pertemuan itu diberi pengarahan tentang taktik tentara Ukraina untuk menciptakan emplasemen api di dalam gedung apartemen dan infrastruktur sipil. Tank dan kendaraan lapis baja lainnya ditempatkan di lantai dasar, dan penembak jitu, rudal portabel dan senjata berat ditempatkan di atap, dengan warga sipil yang damai benar-benar terjepit di antara mereka. Diplomat Rusia menunjukkan wawancara video warga sipil Ukraina yang berhasil melarikan diri dari zona permusuhan. Banyak yang bersaksi bahwa tentara Ukraina telah menembaki mobil-mobil mereka yang mencoba menggunakan koridor kemanusiaan untuk evakuasi. Seorang wanita penduduk Mariupol dengan tegas menepis desas-desus bahwa tentara Rusia bertanggung jawab atas ledakan di dalam teater Mariupol. Kesaksian wartawan. Beberapa jurnalis berbagi pengalaman dengan kesan langsung mereka selama beberapa minggu yang dihabiskan di Republik Donetsk dan Lugansk dan wilayah yang dikendalikan oleh tentara Rusia. Jurnalis dan dokumenter Italia, Giorgio Bianchi mengatakan disinformasi dan propaganda hanya menunda penyelesaian konflik. Saya orang Eropa, saya tidak ingin melihat berita palsu menyebar tentang Eropa, katanya. Sebagai contoh kepalsuan seperti itu, dia menyebutkan tuduhan serangan Rusia terhadap teater di Mariupol. Wartawan Bulgaria, Asha Zuan, dari kantor berita Newsfront mengatakan, dia dapat melihat sendiri bahwa rakyat Republik Donetsk dan Lugansk tidak pernah berharap krisis di Ukraina berkembang menjadi perang. Dia mendesak pihak berwenang di negaranya untuk berhenti melakukan apapun yang dapat menyebabkan konflik meningkat.